Meski gagal di AFF 2024, pelatih Sintayong optimistis bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sintayong meyakini kegagalan di Piala AFF bukanlah akhir dari segalanya bagi timnas Indonesia. Di media sosial pribadinya, Sintayong menyatakan meski harus tersingkir lebih cepat dari Piala AFF 2024, ia menilai pengalaman tersebut akan meningkatkan kualitas para pemain muda Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sintayong percaya skuad muda Garuda mampu terbang lebih tinggi di tahun 2025. Selanjutnya, STY bakal fokus ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan bertandang ke Australia pada 20 Maret mendatang dan menjamu Bahrain di Stadion GBK 5 hari kemudian. Pelatih asal Korsel itu akan melakukan yang terbaik untuk memastikan Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Usai kegagalan di Piala AFF 2024, Sintayong optimistis bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu seperti apa peluangnya? Kita akan membahasnya bersama mantan pelatih timnas Indonesia Neil Maizar dan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini serta pemerhati sepak bola Effendi Ghazali. Selamat malam dan selamat tahun baru Bang Ege, Bung Kus dan juga Coach Neil. Selamat malam, selamat tahun baru Reza dan para pemirsa. Ya, baik. Saya langsung ke Coach Neil. Coach Neil, lagi-lagi kita hanya menjadi penonton ini di final Piala AFF 2024 antara Vietnam menghadapi Thailand. Pelajaran berharga seperti apa yang bisa kita ambil dari ajang Piala AFF ini untuk bisa tampil lebih baik lagi, timnas kita tampil lebih baik lagi, lebih kuat lagi di tahun 2025 ini sesuai dengan harapan pelatih Sintayong, Coach Neil? Yang pertama tentu kita harus punya konsep yang jelas untuk tim nasional nih Bang. Jadi kedepannya oke lah ini Piala AFF sudah selesai dan saya sudah melihat bagaimana Indonesia main dan kita kalah lawan Filipina 1-0. Tapi ke depan kita tentu nggak boleh begini terus. Kita harus punya konsep yang jelas ke depan seperti apa. Nanti contohnya untuk AFF 2026 ini siapa yang akan main? Kapan kita persiapan dan siapa head coach-nya? Itu yang pertama. Yang kedua tentu untuk ke depan, untuk melahirkan pemain yang berkualitas dengan stok pemain yang ada hari ini, mampukah kita nanti di tahun 2026 ini AFF ya, melahirkan pemain yang berkualitas di arena internasional. Yang kedua juga kita akan lihat, ini liga kita ini sampai di mana begitu. Karena dengan liga yang berkualitas tentu melahirkan pemain yang berkualitas untuk menopang tim nasional ke depannya. Yang sekarang stok pemain kita kan itu-itu aja Bang. Belum bisa melahirkan pemain yang muda, yang berkualitas, yang menjadi regenerasi untuk tim nasional ke depan. Kalau sekarang kita mengandalkan pemain diaspora untuk Piala Dunia, oke lah itu nggak masalah kan. Memang saatnya mereka bisa menampilkan hal-hal yang terbaik, apalagi nanti dia bisa mengalahkan Australia, bisa mengalahkan Bahrain, bisa mengalahkan Cina, dan bisa menang Jepang nanti itu kemungkinan untuk ke Piala Dunia untuk fase selanjutnya bisa. Tapi ke bawahnya kita lihat siapa stok pemain seperti Tom Hai nggak main misalnya, seperti Jay Ijes nggak main misalnya, seperti Martin Paes nggak main. Siapa stok pemain lokal Indonesia yang bisa kita andalkan untuk arena internasional? Ini harus kita bicarakan dan harus kita cari solusinya. Tidak boleh kita hanya mengandalkan harus cari ini, harus cari itu. Nggak boleh. Itu kerja PSSI dan kerja orang-orang yang cinta dengan sepak bola Indonesia. Begitu Bang. Apakah artinya ini maksud Anda Coach Neil konsep saat ini tidak jelas ini untuk Piala AFF 2024 atau targetnya yang terlalu tinggi? Target awal kan sampai ke final, Coach Neil. Iya, saya lihat ini kan bukan tidak punya konsep ya. Ini kan antara target dengan materi pemain yang kita kirimkan kan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau misalnya kita memainkan tim usia 22, tapi nyatanya pemain itu ada usia 17, ada usia 19 yang bukannya di piala senior begini, begitu loh. Tapi kedepannya bagaimana kita misalkan di tahun 2026 nih, siapa yang kita kirimkan, siapa pemainnya, siapa pelatih-pelatihnya. Bagusnya kalau menurut saya kan dari hari ini, apalagi mulai tanggal 1 Januari 2025 ini, konsep untuk AFF 2026 kita sudah mulai memikirkannya.
Sehingga pelatih bisa mencari siapa-siapa pemain terbaik dari Liga Indonesia untuk mewakili tim nasional, mewakili bangsa dan negara ke piala tersebut. Begitu, Bang. Oke, jadi targetnya lebih terukur begitu ya untuk 2026 nanti. Bang Ege. Iya. Ya, baik. Saya ke Bang Ege. Bang Ege, bagaimana nih Bang Ege melihat timnas Indonesia yang pada tahun 2024 kemarin ya, Piala AFF 2024 harus tersingkir lebih cepat di fase grup. Kita kembali menjadi penonton. Finalnya Vietnam lawan Thailand, yang dua tim yang memang merupakan langganan finalis di Piala AFF ini, Bung Ege. Ya, secara umum tentu saja kita sedih ya. Tadinya saya pikir 5 Januari ini kita akan sama-sama turun ke jalan berpesta. Karena sejak 1996 kita tidak pernah memenangkan Piala AFF ini. Tapi kemudian ada konsep yang disebut sebagai regenerasi, yang menurut saya agak keliru kalau regenerasi itu seperti mengharamkan kombinasi. Yang mengharamkan kombinasi itu adalah potong generasi sebetulnya. Jadi seperti memotong 1-2 generasi pemain nasional kita untuk kemudian langsung ke kelompok umur tertentu ini yang diterjunkan ke kejuaraan senior. Jadi kalau itu dikombinasi saja, misalnya ada Mark Klok, Kambuaya, kemudian Egy Maulana, Fikri, ditambah Witan mungkin ya. Untuk menyebut beberapa nama saja, maka saya yakin kita tidak terlalu jauh dari target untuk masuk final di tanggal 2 dan tanggal 5 ini ya. Karena kita tahu dari Filipina kita cuma kalah 1-0, dari Vietnam juga sebetulnya kita kalah 1-0, dan Thailand setengah mati boleh dikatakan ya dalam tanda petik mengalahkan Filipina untuk bisa sampai ke final. Nah tentu saja ya sudahlah, itu sudah berlalu. Tapi artinya saya tetap berpikir bahwa harusnya Piala AFF ini ya, yang sudah sejak 96 kita tidak pernah menang itu, bisa juga menjadi modal yang baik untuk memasuki tahun 2025 ini, yang mana kemudian akan ditentukan pada 20 Maret ya, serta 25 Maret untuk kita berusaha menang dari Australia dan Bahrain. Kemudian melangkah di bulan Juni, 10 dan 15 Juni dengan Cina dan kemudian Jepang gitu. Tapi sekali lagi, apakah tahun 2025 akan menjadi tahun yang baik bagi kita? Tentu kita semua harus optimis. Walaupun pada bagian tertentu kita realistis ya. Ingat Reza, pada waktu terakhir kita berbicara dengan Coach Neil Mezar di acara ini, saya mengatakan akan ada selisih 1 gol, tapi kalau 15 menit pertama pertandingannya seperti itu tanpa skema yang jelas, ya 1 gol bisa buat lawan. Kurang lebih begitu, Reza. Oke, kalau begitu bungkus terkait dengan pernyataan dari pelatih Sintayong yang optimistis tahun 2025 ini Timnas Indonesia akan lebih baik lagi, dan ia yakin bisa membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Berkaca dari Piala AFF, Anda melihat seperti apa nih pernyataan dari Coach STY? Iya, kita harus secara bijak memisahkan antara Piala AFF dengan Timnas Senior ya. Ini dua bahasan yang berbeda. Kalau kita bicara Timnas yang turun di Piala AFF, itu bukan Timnas yang memang disiapkan untuk Piala Dunia. Itu dua hal yang berbeda. Nah, untuk Piala Dunia kita bicara tentang tim yang sudah bermain di kualifikasi di beberapa laga sebelumnya. Itulah Timnas Senior yang nanti akan diukur kemampuan akhirnya di pertandingan terakhir di kualifikasi putaran ketiga ini. Itu saya pikir ukuran yang paling jelas untuk melihat kemampuan tim nasional kita yang sesungguhnya. Kalau AFF kemarin saya pikir sejak awal memang berkali-kali saya pikir kalau diundang Metro TV saya bilang dengan materi seperti ini yang paling realistis itu bahkan bukan final, lolos dari fase grup. Waktu itu saya bilang seperti itu ya. Saya bahkan tidak berpikir soal final, fase grup itu sudah lolos, sudah bagus, karena materi pemain kita bisa dibilang bukan hanya tim lapis kedua timnas, bahkan lapis ketiga. Jadi kalau kita menurunkan tim lapis ketiga lalu kita menargetkan final, itu juga agak mengherankan. Jadi kalau saya secara pribadi berharap 2025 ini PSSI akan lebih baik dalam perencanaan ya. Perencanaan 2025 ini targetnya apa saja, event yang akan diikuti apa saja, targetnya apa, dan dengan target seperti itu nanti yang akan disiapkan tim yang seperti apa. Kita kan baru tahu kalau tim yang turun di AFF 2024 ini tiba-tiba anak-anak umur 22 tahun ke bawah. Itu kan baru muncul beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum event itu digelar. Sehingga ekspektasi publik sejak awal, sejak pertengahan tahun tentang Piala AFF adalah kita mengakhiri paceklik gelar.
Semua ingin Indonesia mengakhiri paceklik gelar. Tapi begitu yang turun anak-anak 22 tahun ke bawah kan nggak realistis kalau kita bicara tentang gelar juara. Berhadapan dengan Vietnam yang sudah 2 kali juara, materi pemainnya full timnas senior. Berhadapan dengan Thailand yang 7 kali juara dan yang turun tim senior, kan tidak realistis. Jadi PSSI harus lebih baik dalam merencanakan supaya publik, supaya para pendukung tim nasional itu tidak salah memahami juga apa yang ditargetkan oleh federasi. Ini kan akhirnya kan jadi perdebatan yang tidak perlu, perdebatan yang dalam tanda petik sia-sia. Kita menghabiskan banyak energi bicara tentang sesuatu yang sebetulnya sejak awal sudah jelas harusnya nggak perlu diperdebatkan. Kalau timnya seperti ini kita nggak mungkin bicara soal gelar juara, masuk final pun berat. Nah jadi yang pertama itu PSSI perbaiki perencanaannya. 2025 ini targetnya apa saja event yang akan diikuti dan target untuk masing-masing event itu apa. Lalu sudah itu tetapkan tim yang akan turun nanti siapa, yang menangani siapa pelatihnya. Nah ketika sudah ditetapkan dengan baik, direncanakan dengan baik, komunikasi publiknya harus baik. Ini ada pakar komunikasi publik, Bang F. Gos, ajaklah bicara. Jangan hari ini kita bicara timnas ke Piala AFF tanpa target, hanya regenerasi. Tahu-tahu besoknya muncul pernyataan timnas harus masuk final. Lah ini kan bingung ya. Itu ketua umum yang bicara ya. Jadi komunikasi publik itu juga bagian dari titik lemah yang harus dibenahi oleh federasi. Karena komunikasi publik yang tidak bagus, akhirnya masyarakat pun jadi bingung memahami apa yang sedang terjadi. Nah, akhirnya terjadi benturan di akar rumput. Ini harus diperbaiki. Oke lah yang sudah terjadi 2024 kita lupakan, tapi perbaiki. Jangan sampai berlalu begitu saja. Baik, kita akan bahas lagi ya terkait dengan Coach Sintayong yang optimis bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Nanti kita bahas lebih jauh lagi di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu pemirsa, Primetime News akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita pada malam ini di Primetime News, pemirsa, bersama dengan Bang Ege, Bungkus, dan juga Coach Neil. Saya kembali ke Coach Neil. Kalau Coach Neil sendiri melihat bagaimana nih peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia? Anda termasuk yang optimis tidak? Seperti yang dikatakan oleh Coach STY ya, bahwa dia sangat optimis bisa membawa timnas ke Piala Dunia. Ya, kita harus optimis, Bang. Karena kalau kita tidak optimis, kita tidak bagus juga. Dan sebagai seorang pelatih, STY memang harus optimis. Dan kalau dia tidak optimis, berarti dia tidak berarti juga. Karena begini, sepak bola itu kan tidak mungkin. Kalau Indonesia besok bisa mengalahkan Australia, dan bisa mengalahkan Cina, dan bisa mengalahkan Bahrain, kita bisa ke fase selanjutnya. Dan itu kemungkinan itu besar. Terutama ketika kita ingin mengalahkan Cina dan kita mengalahkan Bahrain, kita main di kandang sendiri. Dan itulah awal bagaimana bangsa dan negara Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini mengharapkan penampilan dari para pemainnya itu di performa yang terbaik. Dan kita harus yakin, dan saya sendiri yakin kalau kita bisa mengalahkan Cina dan mengalahkan Bahrain. Cuma lawan Australia, bisa nggak kita mengalahkan Australia? Atau minimal kita draw. Nah ini suatu pertanyaan yang harus dijawab STY sebagai head coach. Bagaimana dia menghandle pemain secara utuh 2 kali 24 jam di lapangan dan di luar lapangan setiap hari. Dan bagaimana dia meracik tim ini. Karena dari penampilan mereka terakhir melawan Jepang ya, kita kalah. Dan itu mengecewakan. Dan itu yang harus kita perbaiki, Bang. Gitu, Bang. Oke. Kalau Bungkus sendiri, Bungkus, kalau kita berkaca dari laga-laga round 3 ya sebelumnya, ini sebenarnya apa yang perlu kembali menjadi evaluasi untuk pelatih Sintayong? Oke lah, kita lupakan hasil di Piala AFF, walaupun memang Piala AFF kemarin untuk regenerasi pengembangan pemain-pemain muda kita. Tapi untuk Piala Dunia ini kan tentunya yang menjadi sorotan utama ya bagi pelatih Sintayong. Bagaimana Anda melihat ini, Bungkus? Jadi kalau kita bicara tim nasional, itu yang tidak bisa dibeli oleh tim nasional itu waktu.
waktu pemain untuk berkumpul, waktu pemain untuk saling memahami, waktu bagi pelatih untuk menginformasikan atau memberikan gambaran kepada pemain strategi yang diinginkannya, itu kan nggak bisa dibeli oleh pelatih, oleh siapapun, waktunya sangat terbatas. Pemain timnas itu biasanya kumpul hanya beberapa hari sebelum pertandingan, langsung bertanding, sesudah itu jeda beberapa hari bertanding lagi, jadi waktunya sangat terbatas. Karena itu memang tim nasional, dalam konteks tim nasional, kita ini sebetulnya harus lebih bersabar ya. Kita ini tidak boleh berpikir sekarang Indonesia dapat satu striker, lalu masalah lini depan teratasi. Seolah-olah membalikan telapak tangan ketika kita sudah punya Ole Remeni gitu ya. Seolah-olah kita punya Tom Haye, lalu persoalan orkestrasi permainan lini tengah selesai. Nggak bisa, sepak bola itu nggak seperti itu, apalagi kalau tim nasional. Karena waktunya itu yang tidak bisa dibeli. Pemain hanya berkumpul beberapa hari sebelum pertandingan. Makanya kalau kita bicara tim nasional itu kita biasanya bicara tentang rentang waktu yang lebih panjang. Jadi kalau sekarang kita punya tim yang seperti sekarang, sebetulnya sudah sangat baik perkembangannya. Karena pemain yang kita miliki ini kan bertahap itu dicicil masuknya. Verdong datang, kemudian belakangan ada J.I. Jess datang, masuk lagi Miss Hiller datang, belakangan masuk lagi Kevin Dix datang. Kan nggak bareng mengumpulnya tuh sejak 2 tahun yang lalu misalnya gitu ya. Tapi bertahap munculnya. Setiap pemain sehebat apapun akan butuh waktu untuk menyatu dengan tim. Menurut saya kita memang harus lebih bersabar melihat tim ini berproses. Dan saya pikir melihat perkembangan tim ini sudah sangat baik. Bisa menahan tim seperti Australia, bisa mempersulit tim seperti Bahrain, bisa mempersulit tim seperti Arab Saudi, itu sudah sangat baik. Itu tim yang sudah biasa main di Piala Asia, beberapa sudah biasa main di Piala Dunia. Oke lah, kita masih kalah jauh lawan Jepang ya secara permainan. Tapi sebetulnya secara keseluruhan progres tim ini permainnya sangat meningkat. Karena itu saya tetap percaya bahwa kita masih punya peluang lolos ke Piala Dunia. Kita memang akan menghadapi tugas yang sulit melawan Australia. Mengalahkan Australia itu tidak mudah. Tapi juga tidak boleh lupa bahwa Australia 5 laga terakhir itu hanya sekali menang loh. 4 kali lainnya itu imbang. Termasuk lawan Indonesia. Jadi tidak bisa juga kita mengatakan tidak mungkin kita mengalahkan Australia. Bahrain memang mengejutkan di Piala Teluk. Bisa mencapai final lawan Oman. 3 kali menang mengalahkan tim kuat seperti Arab Saudi, Kuwait. Tapi bukan berarti kita juga nggak punya peluang mengalahkan Bahrain di Jakarta. Saya percaya kita masih punya peluang. Kalau kita bisa mengalahkan Bahrain, bisa mengalahkan China di kandang, itu peluang untuk lolos minimal ke putaran keempat itu masih cukup terbuka. Jadi mari kita merawat optimisme itu. Oke, mari kita merawat optimisme itu. Bang Ege, ini kan ada pemberitaan soal media-media Vietnam yang menyindir timnas Indonesia pulang lebih cepat di Piala AFF di fase grup, tersingkir begitu ya Bang Ege. Tapi toh kita saat ini fokusnya ada di kualifikasi Piala Dunia round 3, Bang Ege. Bagaimana Anda melihat peluang kita, Bang Ege, untuk timnas Indonesia bisa meredam Australia, Bahrain dan juga China sebelum bertandang ke Jepang? Ya, sedikit saja terakhir ya soal Piala AFF. Itu kan seperti pepatah di Sumatera itu ya, atau enggak di kampung saya atau kampungnya Coach Neil itu, bahwa mengharap balam terbang tinggi, punah yang di tangan dilepaskan. Tapi ya sudahlah, itu sudah lepas ya di tahun 2024. Karena menurut saya tetap kalau kita bisa dapat ya AFF itu, apalagi targetnya dinyatakan oleh Bapak Ketua Umum ke final, kita punya semangat ya untuk lebih mengejar apa yang kan jadi lebih gembira, bangsa kita tumpah ruah ke jalan, semangat kita lebih kuat untuk lebih yakin lagi di bulan Maret dan kemudian juga bulan Juni. Tapi balik ke, tentu saja saya tidak orang yang tepat untuk katakanlah melakukan analisis terhadap Sintayong ya, yang lebih tepat barangkali Coach Neil, walaupun saya itu ikut menjadi wartawan meliput Piala Dunia itu sejak 1990 ya. Nah, berdasarkan pengalaman itu, Reza dan para pemirsa, saya merasa bahwa kita sebetulnya ada di track yang baik. Saya masih tetap optimis karena bukan hanya kebetulan ya, ini adalah grup yang sangat berat. Kita tahu ada Jepang, Arab Saudi, Australia, ada langganan-langganan Piala Dunia. Tapi memang kebetulan selain Jepang, Arab Saudi, kemudian juga Australia, dan bahkan yang di bawah kita misalnya Cina dan juga Bahrain ya, yang mungkin kurang lebih itu kita pernah kalahkan kok 2007 ya, Bung Neil Mezar ya, di Senayan itu ya 2-1 begitu. Jadi artinya kebetulan mereka penampilannya juga tidak terlalu baik gitu. Nah, untuk Maret saja kita tahu bahwa Australia akan kehilangan 3 pilar utamanya. Harry Sotar misalnya ya, Kisini itu sedang cedera untuk jangka panjang. Jadi sekali lagi optimisme kita harus ada. Kita tentu harus percaya kepada Sintayong.
Walaupun nanti ada semacam dalam tanda petik semacam tugasnya ya, bahwa regenerasi AFF itu harus berhasil di tahun 2026 atau misalnya ke Asian Games di tahun ini. Tapi untuk Piala Dunia saya ingin mengatakan momentum itu ada, sangat tergantung pada bagaimana tadi kita mencerna apa yang disampaikan oleh Bungkus ya, sangat detail. Jadi memang kita mencicil pemain, tetapi mencicil itu juga dalam tanda petik berarti bisa jadi kekompakannya itu tidak teruji dibandingkan misalnya dengan Jepang gitu ya. Kita tahu dalam squad Jepang itu boleh dikatakan jarang sekali ada pemain baru yang berlatih bersama kembali gitu. Artinya masuk dalam squad dan kemudian menjadi pemain baru pada detik-detik terakhir 1-2 hari atau mungkin 1 minggu sebelum pertandingan. Saya tahu bahwa setidaknya 16 pemain itu adalah yang sudah pernah bermain bersama-sama dalam tahapan-tahapan Piala Asia, misalnya kemudian kualifikasi Piala Dunia dan lain sebagainya. Jadi di sisi lain ada keuntungan dengan mencicil itu ya, tapi pada bagian lain sebagaimana yang diakui para pemain sendiri, terdapat juga kekurangan komunikasi dan kekompakan dalam bermain. Malah kita pernah dengar ya Reza, bahwa Jai Ijas misalnya, Jayadi itu sempat memimpin para pemain itu sesudah makan malam untuk mengumpulkan mereka untuk ya walaupun tidak ada pelatih pada waktu itu, tapi demi kekompakan tim dan itu terbukti baik ketika kita bisa mengalahkan Saudi Arabia 2-0. Sesuatu sejarah kita cetak di GBK. Oke, baik. Coach Neil, terakhir Coach Neil, kemarin kan di Piala AFF kita dengar ya pelatih Sintayong mengatakan kalau kita pakai tim senior, tim yang biasa bermain di kualifikasi Piala Dunia, kita pasti juara Piala AFF kok, begitu ya Coach Neil. Tapi kalau untuk Piala Dunia ini sendiri kan tentunya banyak tantangannya, banyak rintangannya, apalagi ini kualifikasi, para tim-tim lain, tim-tim lawan akan tampil dengan habis-habisan begitu ya Coach Neil. Apa ekspektasi Anda bagi Timnas Indonesia menghadapi laga tersisa di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia? Kalau harapan saya Indonesia bisa maju ke putaran selanjutnya ya. Kalau Indonesia bisa menang melawan Australia dan bisa melawan Cina dan bisa menang melawan Bahrain dan nanti di Jepang bisa menang Jepang, saya yakin kita masuk ke putaran selanjutnya. Tapi kalau ini tidak terjadi, para pemain-pemain yang sudah di Piala Dunia ini tetap menjadi suatu keutuhan, suatu tim yang 2-3 tahun akan depan itu akan membuat tim ini menjadi suatu utuh, menjadi suatu kesatuan yang membaik dan menjadi bintang untuk di tim nasional Indonesia untuk kedepannya. Karena saya lihat anak-anak muda ini sudah mempunyai experience, sudah mempunyai knowledge, sudah saling memberikan transfer knowledge ke masing-masing pemain. Baik itu yang Indonesia maupun yang diaspora. Jadi tetap tim ini punya prospek ke depan lebih bagus, walaupun nanti gagal, ini tetap dipertahankan dan kita jangan kita menghakimi mereka. Karena sampai detik ini seperti yang Bang Effendi bilang, ini sudah luar biasa. Kita sudah bisa mengalahkan Arab Saudi, kita sudah bisa menahan imbang Arab Saudi, bisa menahan imbang Australia yang mereka sudah pernah ikut Piala Dunia. Kita jangankan ikut Piala Dunia, Piala Asia aja belum pernah juara. Nah, ini yang harus kita banggakan dengan tim saat ini. Mudah-mudahan ekspektasi saya sama dengan ekspektasi seluruh masyarakat Indonesia. Bisa kita bikin kejutan di Australia dan bisa kita menang lawan Bahrain di sini, lawan Cina, dan kita bisa membuktikan bahwa Jepang itu bukan segala-galanya waktu kita main di sana. Gitu, Bang. Oke. Baik, kita harapkan Timnas Indonesia bisa tampil maksimal di tahun yang baru ini menghadapi segala apapun itu kompetisinya. Terima kasih Coach Neil, Bang Ege, dan juga Bungkus sudah bergabung dalam diskusi kita pada malam ini di Prime Time News. Selamat malam. Terima kasih, Reza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.